Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tansian Dres Pratama, NPM 190 120 10063. Di sini saya akan menjelaskan tentang gig ekonomi, yaitu definisi serta dampaknya terhadap pekerja dan perusahaan. Gig ekonomi adalah istilah yang terus berkembang di era industri 4.0. Ada yang menganggap fenomena ini positif, tetapi ada pula yang menganggapnya sebagai ancaman. Sebenarnya apa itu gig ekonomi dan bagaimana kita sebagai masyarakat usia produktif menghadapinya? Dalam artikel ini kita akan mengupas tuntas tentang gig ekonomi agar kamu tidak bingung lagi. Apa itu gig ekonomi? Menurut BBC, gig ekonomi adalah pasar tenaga kerja yang identik dengan karyawan kontrak jangka pendek atau pekerja lepas atau freelancer. Dari sudut pandang lainnya, gig ekonomi juga dapat didefinisikan sebagai lingkungan kerja yang fleksibel dalam hal kerja, tetapi minim perlindungan tempat kerja hingga berpotensi menimbulkan eksploitasi. Sementara itu, Tech Target mendefinisikan gig ekonomi dari asal katanya, yaitu gig dan ekonomi. Gig atau manggung adalah istilah yang lazim digunakan dalam dunia hiburan, khususnya dunia musik. Istilah ini menggambarkan pekerja di dunia hiburan yang biasanya bekerja dalam waktu yang relatif pendek. Maka dapat disimpulkan bahwa gig ekonomi adalah sistem kerja di mana umumnya lembaga atau perusahaan lebih memilih untuk merekrut pekerja independen atau kontrak jangka pendek. Belakangan, gig ekonomi semakin banyak diterapkan di perusahaan. Di Amerika sendiri, terdapat lebih dari 57 juta pekerja yang merupakan bagian dari gig ekonomi, seperti dikutip dari Forbes. Sementara itu, menurut data Badan Pusat Statistik pada Mei 2019, jumlah pekerja lepas di Indonesia ada sekitar 5,89 juta orang. Fenomena gig ekonomi ini sebelumnya bukan hal yang mengejutkan. Anthony Husenot, profesor dari Universitas Nesopia Antipolis atau UNS, sempat menyebutkan bahwa pekerja lepas adalah pekerja masa depan, serta dikutip dari Tirto. Anthony menjelaskan bahwa perkembangan dunia telekomunikasi dan pemanfaatan crowdsourcing mendorong sejumlah sektor bisnis tidak membutuhkan banyak karyawan tetap. Oleh karena itu, mereka mulai beralih untuk mempekerjakan pekerja lepas daripada karyawan tetap. Pekerjaan yang umum di gig ekonomi. Di beberapa negara, gig ekonomi adalah fenomena yang terus berkembang. Maka tak heran jika banyak orang yang mulai mempertimbangkan untuk menjadi pekerja lepas. Namun tentu saja, tidak semua pekerjaan bisa mengikuti arus gig ekonomi. Berikut beberapa pekerjaan yang umum dipekerjakan di fenomena gig ekonomi. 1. IT, yaitu Network Analysis, Information Security Engineer. Yang kedua adalah penulisan seperti content writer, resume writer, copywriter, UX copywriter. Yang ketiga ada akuntansi seperti akuntan dan accounting assistant. Yang keempat administratif, yaitu virtual assistant dan farmasi. Yang kelima pendidikan seperti guru, dosen, dan tutor. Yang keenam software development seperti game engineer, UI atau UX designer. Lalu ada DevOps engineer. Yang terakhir yaitu project management seperti project manager, office manager, epic management, project manager. Dampak gig ekonomi, yaitu yang pertama ada dampak positifnya, yaitu fenomena gig ekonomi memberikan dampak yang luas baik bagi para pekerja maupun perusahaan. Dari sisi pekerja, salah satu dampak positif gig ekonomi adalah kamu bisa mengambil banyak proyek sekaligus dalam satu waktu. Dilansir dari Investopedia, banyak orang memutuskan untuk melakukan banyak pekerjaan demi memenuhi standar gaya hidup yang mereka inginkan. Sementara itu, kondisi tersebut tidak mungkin dilakukan jika seorang menjadi pekerja tetap di suatu perusahaan. Orang juga cenderung melakukan pergantian karir berkali-kali, terutama generasi milenial. Alasannya pun beragam, mulai dari meningkatkan karir, skill, hingga bosan di tempat kerja. Dengan demikian, gig ekonomi ini dianggap memberikan dampak positif bagi sebagian orang karena bisa mendukung alasan-alasan tersebut. Di sisi lain, gig ekonomi memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk menemukan pekerja-pekerja terbaik karena perputaran yang sangat cepat. Selain itu, perusahaan juga tidak perlu meningkatkan diri pada karyawan tetap.
Untuk dampak negatifnya yaitu adapun isu lain yang ditimbulkan dari gig ekonomi, yaitu eksploitasi. Banyak orang mengkhawatirkan eksploitasi akan terus berkembang seiring dengan melebarnya fenomena tersebut. Dilansir dari Wired, salah satu dampak dari gig ekonomi adalah kurangnya perlindungan terhadap pekerja dan bayaran yang kurang layak. Pekerja tidak dapat berbagai tunjangan, libur hingga 6 pay. Mereka tidak mendapat perhatian khusus dari perusahaan karena hanya dianggap sebagai pekerja kontrak. Selain itu, menurut Kompas, gig ekonomi bisa melukai perekonomian secara umum dalam jangka panjang. Dengan semakin banyaknya pekerja lepas, hal tersebut bisa meningkatkan angka pengangguran serta daya beli per orangnya. Sekian, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai gig ekonomi.